Kita semua diajak bukan hanya menghidupi iman, tetapi sekaligus kita diajak pula untuk meneruskan semangat para rasul ini. Semangat untuk mewartakan, semangat untuk bersaksi, semangat untuk tidak takut pada apapun demi iman kita. Karena mereka semua percaya di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama-mu dan bersama rohmu. Para romo, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalem. Selamat malam berkah dalam. Pada hari ini adalah hari raya Santo Petrus dan Paulus. Bersama dengan hari raya ini kita akan mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kita alami, atas anugerah gereja, berkat dua tokoh besar ini yang senantiasa bisa menjadi fondasi bagi kehidupan dan perkembangan gereja. Dan secara khusus kita juga mau bersyukur bersama Gereja Stasi Santo Paulus Sampangan yang pada hari ini juga merayakan pesta nama pelindung gereja. Semoga gereja semakin tumbuh berkembang menjadi jemaat umat Allah yang setia kepada Tuhan dan juga setia untuk mewartakan kasih setia Tuhan. Kita doakan pula gereja-gereja lain yang juga pada hari ini merayakan pesta nama atau pesta pelindungnya. Juga kita doakan ada pribadi-pribadi atau lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang juga berlindung pada Santo Paulus atau Santo Petrus. Semoga mereka semua juga mendapat kekuatan dari inspirasi, dari iman, dari tokoh kedua rasul besar ini, yakni Petrus dan Paulus. Hari ini pula kita diajak untuk bersyukur atas hari ulang tahun Imamat Romo Gerardus Joko Surowijoyo bersama teman-temannya ulang tahun yang ketiga. Semoga kiranya berkat ulang tahun ini Romo Joko dan teman-temannya disemangati oleh Allah sendiri untuk menjadi imam-imam yang baik meneladan tokoh Santo Paulus dan juga Rasul Petrus. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasul-Mu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pengawasan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera."
Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus, lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka, dan sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang-orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang dikuduskan oleh darah para rasul ini, Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Santo Agustinus mengatakan bahwa mereka ini satu. Mereka bersama-sama dirayakan pada hari yang sama, karena mereka satu. Mereka bersama-sama menderita, walaupun dalam waktu yang berbeda. Juga mereka sama-sama menjadi martir. Santo Petrus lebih dahulu, baru setelah itu diikuti oleh Santo Paulus. Maka kedua orang ini di dalam gereja menjadi dua batu fondasi bagi terbangunnya gereja. Dari mereka pula lahir apa yang disebut dengan atau muncullah pernyataan unitas dan universalitas gereja. Gereja satu dalam iman akan Kristus yang mereka wartakan dari awal mereka mengikuti Yesus, dari awal mereka mengenal Yesus sampai ketika Yesus kemudian bangkit mulia, dan kemudian mereka terus mewartakan ke berbagai daerah. Yang mereka wartakan tidak lain adalah satu, bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Mesias, Kristus adalah penyelamat. Warta iman inilah yang sampai sekarang ini terus menjadi kekuatan iman gereja. Gereja meyakini apa yang telah diwartakan oleh para rasul ini. Maka unitas dari gereja adalah unitas karena kita satu dalam iman yang telah diwariskan oleh para rasul ini. Universalitas mau menunjukkan bahwa gereja terbuka terhadap bangsa-bangsa lain. Melalui kedua tokoh ini, terutama Santo Paulus, gereja tersebar atau iman akan Allah tersebar ke berbagai daerah, bahkan juga sekarang sampai ke tempat kita masing-masing ini. Gereja itu universal, menerima siapapun, apapun latar belakang dari asal, daerah, budaya, semua bisa menjadi satu dalam iman akan Kristus. Dari dua tokoh ini
kita banyak belajar mengenai bagaimana kita harus hidup sebagai orang beriman. Paulus dan juga Santo Petrus, tokoh besar dalam gereja. Paulus menjadi pewarta yang ulung, yang luar biasa. Segala halangan, tantangan, kesulitan dia terabas begitu. Dan ia tidak takut terhadap apapun yang menghadang dirinya, karena bagi dia iman akan Kristus bukan hanya milik sendiri, tetapi harus diwartakan, harus dibagikan, harus di-sharekan kepada siapapun. Karena Kristus diyakininya sebagai penyelamat, sebagai penebus, sebagai yang pembawa pembaruan kehidupan manusia ini. Maka nilai iman inilah menurutnya jauh lebih kuat daripada hidupnya sendiri. Demi nilai iman itu, mereka berdua tidak takut kepada kematian dirinya. Sedangkan Petrus menjadi tokoh fondasi gereja, menjadi soko guru gereja, menjadi pemimpin gereja. Maka dari dia, kepemimpinan gereja diturunkan sampai sekarang ini lewat para uskup dalam kepemimpinan Paus sendiri. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kita syukuri dua tokoh ini dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai anggota gereja. Karena melalui dua tokoh ini, gereja juga terus dikuatkan di dalam kehidupannya sebagai gereja, sebagai persekutuan dalam kesatuan para pimpinan-pimpinan gereja, khususnya dalam kepemimpinan Paus. Gereja juga disatukan dalam kekuatan iman, melalui teladan Santo Paulus, pewartaan terus berkembang sampai sekarang ini, dan banyak pewarta-pewarta lain yang juga memiliki ketangguhan, semangat, dan juga ketangguhan iman. Kita semua diajak bukan hanya menghidupi iman, tetapi sekaligus kita diajak pula untuk meneruskan semangat para rasul ini. Semangat untuk mewartakan, semangat untuk bersaksi, semangat untuk tidak takut pada apapun demi iman kita. Karena mereka semua percaya di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada kemuliaan. Dan itulah yang diwatakan di dalam bacaan tadi, bahwa Santo Petrus dan Paulus juga telah mengakui bahwa mereka telah mendapat mahkota kebenaran karena ketaatannya pada iman. Mari di tengah tantangan-tantangan yang tidak mudah ini, kita terus menjaga iman kita agar tidak kendor, agar tidak loyo, agar tidak kabur, tetapi kita tetap setia dalam iman akan Tuhan. Dan mari kita juga jaga kesatuan kita atau persekutuan kita sebagai umat Allah yang disatukan dalam iman akan Kristus yang terus dijaga dalam kesatuan para rasul ini. Semoga stasi Sampangan yang secara khusus merayakan pesta pelindung pada hari ini, juga seluruh umat selalu dikuatkan di dalam iman, dikuatkan dalam kesaksian, dan juga akhirnya mampu membangun hidup atas dasar iman akan Allah ini, sehingga pada akhirnya juga dapat mendapat limpahan berkat Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semoga semangat umat yang diharapkan muncul menyat guyub nderek Gusti migunani menjadi semangat seluruh umat Sampangan secara khusus dan kita semua dalam menghayati iman kita. Kita hening sejenak, kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu menghidupi dan sekaligus meneladani baik Rasul Petrus maupun juga Rasul Paulus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati jiwa dan diteguhkan dalam kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menerima berkat bersama, pertama saya mengucapkan selamat kepada Stasi Santo Paulus Sampangan atas hari pesta namanya. Semoga kiranya semakin mempererat persaudaraan antar umat dan juga
semakin mantap dalam memberikan kesaksian hidup sehari-hari, hidup dalam iman, hidup dalam kasih. Dan juga profisiat kepada yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun imamat, ulang tahun kelahiran, maupun ulang tahun perkawinan. Dan terima kasih para romo, juga paduan suara dari Sambangan, juga Komsos dan Koster, juga pemazmur yang telah mengambil bagian di dalam Ekaristi ini. Terima kasih pula pada Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing yang selalu setia mengikuti perayaan Ekaristi bersama-sama dari katedral ini. Sekarang mari bersama-sama kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua di dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus.